Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyid. Tapi kan ini Allah mas. Coba tadi cerita, jangan ngerti. Bahwa sahabat itu mangsa menurut api antara mau tenaga problem sosial. Lata tulur nal masjid al haram apa? Insya Allah tuh kalau gue nak ngiyai mesti enak. Kok enak. Ya kan harus jaminan saya iki. Betul kan? Lah repot. Nak coba deh rapper kan? Nanti memati tenan. Nah ini walhasil terus. Ya itu Umar saking mangkel di luar kendali sampai keterucut meninggal. Ketika informasi itu di luar dugaan, dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang ya, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali. Alas Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Aku kok tidak kaget sesuatu. Maksudnya biasanya yang informasi kan cosmon. Nah kali ini merasa berarti alas taruh. Jangan-jangan kau tidak ada Rasulullah. Umar saking dari Nabi gak emosi, ya tapi tetap Rasulullah. Lah semua informasi dari engkau mesti benar, iya mesti benar. Lah tapi kenapa gak jadi masuk Mekah sekarang? Ya mereka orang tahu ini, karena Nabi jaga mereka orang jaminan. Tadi walhasil Nabi menerima konsep Sulhul Hudaybiyah dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi apa? Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anak poso dalan. Luar ini Madinah dia ini suwadah. Jebul ngotot bantah Nabi dia ora kangen Ka'bah. Gebor dong wong. Jadi dia ngotot bantah Nabi ora kangen Ka'bah. Mun-mun apa tuwa ora ono pikiran tuwa ora ono. Mergo kangen mbok enom sing suwi ra dikumpul. Saiki wis itu gerbang Mekah leyo gara-gara kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dia sumpah-sumpah pe foto setahun. Mulane foto setahun niku sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu itu ngaparo ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Mulane terus dadi mitos nak foto dalil nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, mulane dosa ringan-ringan kemana. Niku ceritane. Sehingga Umar lah awaluman sing mensyariatkan foto napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi mojo ni Ka'bah. Kok tidak sithik meneh kangen tawaf. Kan ning teki dhewe ora ono kamu tawaf ora. Wah, kamu tawaf mboten en. Lah niki balik teng Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga di mbok enom di keluarga. Paham ya? Nah, mulane kula ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Maksudnya sing waras sing mikir agama. Niku memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat kayak saya. Jika saya tidak bisa, ada orang Islam kok dorong pokoknya kan berapal Quran, ngalim mesti ditanggung pengiran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja. Kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS. Dari keluarga muslim yang baik, tapi logika wong kudu nasibnya jelas, duit toko, duit pekerjaan, dan sebagainya. Ini harus kita maklumi. Harus kita apa? Maklumi. Kalau tidak nanti Islam ajur-ajuran. Seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Balta, dia agak munafik. Mereka bocorlah informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah. Orang-orang muhajirin itu tenang saja di Medina. Karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa. Saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku. Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Allah Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasanku. Jika mana ngeten, saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, mbak saya kiai. Umpama aku sombong ngalim nganti tuwek nganti mati ra di pekerjaan. Pokoknya bermulang istiqomah abad asah. Iku jaga prestasi. Semuanya contoh kere lunak krono kukar-kukur ngono jaga prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangno misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa. Kan enggak mungkin ngono jaga prestasi. Urip ora jelas. Nah, tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salahkan orientasinya bisnis. Karena
Ya itu tadi konteksnya beda. Saya biasa debat sama Gus sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja juga. Alhamdulillah. Jadi kan sinau tenanan perkara ini dihormati didukung. Engkau pondoknya jelas, mulang jelas. Nak Rukin kan sinau tenanan dia ngerti rada pondok. Engkau kitab Pak Jowo-Jowo takokane bojone iku dadi dhuwit ta ora. Lenda kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, dan keluarga saya kan jangan takok. Nah, nak sinau untuk apa kan enggak? Bapak saya ada pernah tanya gitu, bapak juga ada pernah tanya gitu. Malah orang alim takut sana. Pak dia orang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda dan berbeda. Saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan mau ibadah saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang sekali saya mau pidato. Biasanya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, wong-wong sekumpul dengan pulau, kepengen pulau pidato. Ini kalau pidato setengah jam. Kalau nak pidato kayak simpel mawon. Sesuai jenis anu saya dan senegani pengajian sing saya, buatan saya, sing turu saya, sing tengah-tengah saya. Orang Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turun. Soal, jadi nek Isya ono cerita lucu. Ana wali nari nang poso, nak wengi niku tahajud. Wes salat sunat apa dilakoni poso model wae napa? Dia karena merasa suci karena amalnya entek ngamek. Dekne golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata berpikiran di sana wali semen turu. Itu ngilir bedak to salat. Gak terima, itu saja wali itu tukang turu gak terima. Jadi kita cerita nyata. Ya Allah, gimana mungkin orang yang turu orang-orang mau tanginya beda sholat fardu derajatnya sami kalian ku ngono. Ya orang paham yo takok to gampang to. Takok. Kere wali sing tukang turu takok. Kowe kok iso derajat be aku perkara niku. Ngaku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kowe turu sederajat sampe aku. Dari wali sing teratur. Lah iya, kowe rewangi ngono tujuan mesti cita. Ciri utama agama itu satu, yaitu takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Wes aku poso langgir ning pasar tetep bekar-beker kene. Kowe poso langgir mlaku tetep ora wedok, ora rodo, ora prawan, ora macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar, terus aku mau Iqbal kalau hari pokok. Bisa. Wes ada tanam delok wedok mbek aku tetep bersih aku. Wong aku ning kamar tuh ora. Ki wae ciri utama takwa ning maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali sing waktu. Bener bener. Yo dal iki ilmu kalau siapan niru yo kena ora kena tapi cerita ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko maksiat. Ya ini cerita, ciri utama takwa itu ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal nopo maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya, aku yo mau kamar aku tadi ngempet dia rasa ngempet opo ning kamar. Paham ya, ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian, gua ngono pengajian kok ora tekono kaapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang, ngurmat anak itu ibadah, ngurmat ibu itu ibadah. Lah sing anak kali pengajian malah saiki nglakoni saranem iku ngurmat anake mbok ning omah. Pak. Lah iya sing balik kula kandhani. Kita ini tidak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngurmat ibu iku apik, ngurmat anak iku apik. Ya ngomong siran teko malah wis nglakoni iku. Kok saiki nek ngomong rumah tanah. Ini saya kiai, saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasekno ilmu malah mbok kritik. Paham ya? Mulane kula nak tenaran iki biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten ngani pengajian kula nggih, saya wong ning sawah golek napa kok. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Jadi iki teng omah rumah tanake nggih saya iku sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang nggak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang nggak butuh populer, tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ihya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi. Itu dan saya berani ngomong gini di desa saya pun saya berani.
Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, bukan terima kiai, bukan terima balik. Rasulullah, yang dua Islam. Surah terima balik, karena terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti yang berkiai di santri sing kota-kota, kalau Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ono canom, awake kekar, dua pacul, tenang ya. Rasulullah ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ini kebun kurma? Tenang. Ya liwat ngarep Rasulullah tenang. Jadi pemuda-pemuda tadi yang melak ngaji kan, ya Rasulullah, canommu cek kurang ajar. Gue senom kuat, awak ejek gak gelem nggak? Cek rugi nih umi, kono Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah dia itu nggak boleh ajaran. Gue itu nabi, hanya malah saya tak yakin. Jadi Muhammad nabi benar. Nggak mau balik. Jadi dia tidak mau balik, nggak kiai, nggak ada nafsunya sama sekali. Paham? Memang butuh hati gede, ngomong itu butuh hati gede. Kalau kita tetap ngaji, mandir goblok, ya ngaji. Tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin nanti Gus kudu ngalim takdir. Apa sing rapati Gus, rapati ngalim, tapi amen pidato, sing maslahat ge masjid, urusan bangunan. Lah aku yo coba melok-melok, malah ora aku malah repot. Lah kok sing Gus ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Tugas. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bodoh. Terus dia mau angkel abe awake dhewe terus foto napa dalah go ngaparoi bantah nasi demi mbok. Semenjak niku terus dalail jadi syariat. Semuanya sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya dalail waktu setahun terputus sampai sinten Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini kok alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajid. Jadi sebenarnya kalau persisnya puasa setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang puasa nopo setahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus. Napa? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian lainnya tenang mawon. Kudu kabut. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yaum musak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama yang mengharamkan aku setuju. Setuju kula itu ben malaikat itu jelas. Saking malaikat menyen agak diharamno. Saking malaikat itu gini ya. Kita ini kan misalnya tahu palak ya. Sekali satu Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa adalah tidak pernah jeda dan itu terjadi sak. Misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad. Orang masih apa? Khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 sak. Ya 30 hari ya. Minggu dia mau 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih-fikih modern itmam itu ada masalah. Masalahnya gini, Pak. Misalnya saya meyakini Sa'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan 1 Sa'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sa'ban itu Senin. Itmamnya kan yang mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih-fikih modern sekarang istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari sabar beda-beda, paham ya? Selama ini kalau kiai pidato kan hanya cerita, oh nak bingung yo gampang, pokoknya Pak Milu data sabar salah dina yoman. Ya tapi salah dina yoman yang awal sabarnya besok, paham ya? Ya begitu, paham Mas Abu ya? Salah dina yoman sabar, jumlah sing sitok misalnya Mustafa ngitungnya Ahad, sing rugen ngitungnya Senin. Kan tetap ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa agak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatannya bahak poso, bahak poso. Karena yang biasa poso dalail malaikat ini dicatat.
bagian dalail apa Ramadan kan. Paham gitu. Jadi kadang wong ibadah ora diperhitungan cake malaikat. Mergo niki bingungno. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syak. Aku cocok. Mau ana foto sekarang lu cocok. Mergo ora usah foto niku maksudnya. Mergo ora usah apa? Foto. Karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini cerita ilmiah ini masih cerita sahabat, termasuk zaman sahabat kados Ibnu Abbas, kados sahabat-sahabat yang hati-hati. Ya sahabat ini wonten sing alim bedhik, kados kula niki kathah. Alim tapi di perhitungan kok seneng sing haram-haram poso seneng. Mergo wis ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing poso iso ngenyek ge kuat. Goblok kowe poso. Poso yang musaku haram iku lakoni. Kowe poso untuk dosa. Wis poso untuk dosa. Aku wis ora poso untuk ganjaran mau ninggal barang haram. Menangan tenan kalau seneng. Ana ulama darani yang musaki poso haram. Jadi sing nglakoni poso dosa napa ibadah? Dosa. Sing ninggal ganjaran apa? Mana aku seneng ulama sing darani haram. Nah, terus ulama-ulama sahabat yang soleh-soleh kata Ibnu Abbas, Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani, yaum musak tetap pasani wae. Piye wae yaum musak itu potensi bagian dari Ramadan. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan, saya berikan ke Ramadan. Daripada faktanya yaum musak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Bola balik sing dalail keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kaya aku terus puasa pangeran pirsa. Gak mesti wedi ra nglakoni Ramadan. Tapi nek sing biasa dalail, rutinitas apa ora? Kan mergo mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalailu kon nilangno, kon ninggalno sedurunge rong dina ya mus. Mergo yang ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari nopo. Nah bolak-balik dua pendapat ekstrem di fikih biasanya yang ketiga terus nakalan. Kok bisa tapi sini nakalan kok untuk pendapat loro. Paham ya agak tunggal tengah-tengah mergo ora melok debat. Nah terus ulama yang ketiga cerita khusus bagi mereka sing duwe adat poso. Cek dalail cek Senin Kamis ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan yaumus maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili dalam, tetap nggak ada malaikat CR, tetap nggak ada malaikat apa? CR. Paham ya? Kalau itu dulu zaman sahabat itu jadi berdebat. Dan globalin malaikat yang cerita kitab. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Jika harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang rasanya jadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf yang spesialis ngalim wong tahqiq, ya ora ana wong ngalim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, bila wong ngalim tahqiq kan. Tapi ketika kowe anti ijazah, yo repot. Tidak semua santri kepen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri ya ora kepen ngalim tahqiq. Wong itu ijazah, mau mondok salaf lah tetap ngalim tahqiq. Lah jenis ngene ra angel rumah tangga. Misalnya kalau rugen yo ora alim tahqiq yo ora ijazah. Kalau kok Banyuwangi terus go bojo. Ya ora reputasinya sudah gitu. Dan itu wis dilemong tuane pira-pira dong enggak golekno ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodok untuk bojo. Ya sudah gitu. Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan. Kok pondok itu bisa maca Bukhari, Muslim. Ya kadang kita hanya misalkan bahwa sholat madhep ngulon, kita nak salam dengan ngalor ya sudah. Ala nuril mubin Ahmad al